Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8? Aduh, batuk. Oke, ketemu lagi dengan siapa? Dengan Ibu ya. Di pertemuan kedua di semester pertama ini. Mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan ya. Ada beberapa ya, kemarin Ibu udah kasih, ada 5 jenis pola bilangan. Nah, kalau yang kemarin itu pola bilangannya khusus. Misalkan yang segitiga, persegi panjang, terus pola genap dan pola ganjil. Nah, kalau itu boleh dihafal rumusnya per jenis atau boleh dengan metode yang hari ini Ibu akan share ya. Oke, untuk hari ini sudah dipersiapkan materinya yaitu pola bilangan tingkat 1. Kalau ada tingkat 1 berarti ada tingkat 2 dan selanjutnya ya? Iya, betul. Tapi untuk SMP bisa jadi sampai tingkat 2. Cuman Ibu kasihnya tingkat 1 saja ya. Oke. Let's go lah. Oke, untuk pertemuan kedua ini mengenai pola bilangan tingkat 1 yang sering kalau keluar di UN, kalau masih ada UN ya. Tapi ini memang suka dipakai untuk soal ujian. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Nah, untuk pola tingkat 1 itu ada ciri khasnya. Misalkan seperti ini. Ada pola bilangan berikut, 6, 8, 10, 12, 14. Kalau misalkan kalian diminta untuk melanjutkan pola berikutnya, gampang banget ya? Iya, gampang banget. Kira-kira berapa? Iya, betul. 16, 18, 20, dan seterusnya. Nah, kenapa kalian bisa tahu? Ya, gampang ya. Kita lihat aja. Selisih perbedaan atau selisih itu bisa jadi penjumlahan atau penambahan, bisa jadi pengurangan. Nah, ini kan nambah ya, 6 ke 8 itu nambah 2. Ke pola berikutnya sama, nambah 2. Dan dia selalu tetap. Kalau mau nambah 2 terus. Nah, yang seperti ini disebut dengan pola bilangan tingkat 1. Jadi, perubahannya tetap. Kalau mau nambah 2 terus. Kalau mau berkurang 2 terus. Begitu ya. Oke. Nah, coba untuk nomor 2. Pola berikutnya. Iya. Apakah bertambah apa berkurang? Berkurang. Hati-hati ya. Di sini ada jebakannya itu tanda negatif. Nah, padahal negatif 8 ke negatif 5 itu adalah iya, bertambah 3. Masih nambah ya, nambah 3. Coba ke pola berikutnya. Sama, nambah 3 juga. Ini juga sama. Otomatis pola berikutnya adalah tambah 3 aja. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, iya 7, 10, dan seterusnya ya. Gampang lah ini ya. Nah, tadi sudah ada 2 contoh yang sama banget ya. Cuman beda bilangan selisihnya aja. Nah, untuk nomor 3 ini ada ciri khusus. Lihat. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1 ke 1 Bu lah, nggak nambah 0. Oke, misalkan ini nambah 0. Berarti kalau harus tetap, berarti harus nambah 0 kan? Ternyata tidak, saudara. Nah, di sini ada yang khusus. Apa ya? Nah, bisa jadi di suku berikutnya itu adalah ini. 1 tambah 1, 2 kan? Jadi 2. 1 tambah 2, jadi 3. 2 tambah 3, jadi 5. 3 tambah 5, jadi 8. Nah, ini polanya pola khusus. Gak masuk ke pola tingkat 1 sih, tapi Ibu kasih aja di sini. Karena ini masih bisa dijawab manual ya. Berarti tadi suku berikutnya adalah penjumlahan dari suku sebelumnya. Iya, betul.
Nah, berarti ini kan 3 tambah 5 itu 8. Berarti selanjutnya adalah ya 5 ditambah dengan 8, yaitu penjumlahan suku sebelumnya. Artinya jawabannya adalah 13. Suku berikutnya berarti siapa yang dijumlahkan? Iya, betul. 8 tambah 13. Piro. Berapa? Iya, 21. Good. Selanjutnya tinggal dijumlahkan suku sebelumnya. Oke. Nah, ini ciri khusus. Sekarang soal yang keempat. Nah, coba ini selisihnya atau perubahannya apa? Apakah bertambah, berkurang? Nah, di sini 3 ke 9 itu kalau ditambah ya, berarti tambah 6. Kalau ini harus tambah 6, berarti harusnya harusnya 15 ya. Nah, ternyata bukan. Nah, di sini tuh adalah dikali 3, saudara. Nah, kali 3. Kan 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Otomatis suku berikutnya adalah dikali 3. Berapa tah? Yaitu 3, nah, 243. Dan seterusnya ya. Begitu. Nomor 5. Nah, nomor 5, 60 ke 30. Kalau berkurang 30, otomatis ini berkurang. Ternyata tidak. Mereka justru adalah dibagi 2. Ya, 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. Berarti selanjutnya berapa? 15 bagi 2? Iya, 7,5. Nah, berarti tadi berapa? 7,5 ya. Bu, emang boleh hasilnya koma-komaan? Ya nggak apa-apa, yang penting bilangan ya. It's no problem. Nah, nomor 6. 2 suku berikutnya dari barisan ini. Kita coba lihat ya. 40 ke 39 itu berkurang 1. Apakah selanjutnya berkurang 1? Kita cek dulu, jangan dulu buru-buru ya. Mau kemana buru-buru? Nah, 39 ke 37 berkurang 2. Nah, berubahnya tidak tetap. Lah, ini berapa? 37 ke 34? Iya, berkurang 3. Nah, betul dia tidak tetap, tidak berkurang 1 terus. Tapi ketetapannya itu kelihatan dari sini. Berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3. Otomatis selanjutnya adalah berkurang 4. Berarti berikutnya berkurang 5. Nah, ini berarti berkurang 5. Jadi berapa? Jadi 25. Dan berikutnya berarti berkurang 6. Oke, good. Nah, untuk ke-6 contoh soal ini, biasanya dikerjakannya manual seperti ini. Lihat perubahan tiap sukunya. Jadi belum pakai rumus-rumusan. Ini biasanya digunakan untuk tes psikologi, tes masuk SMA, perguruan tinggi, atau bahkan tes kerja. Ini selalu digunakan karena tanpa rumus. Kalian cuman mencari perubahan dari tiap sukunya saja, ya. Oke. Nah, berikutnya itu Bu akan kasih contoh soal yang menggunakan rumus umum untuk pola barisan tingkat 1. Kenapa ini diberikan? Karena ada jenis soal yang nanyanya itu suku ke 100, suku ke 1000. Kabayang kalau misalkan kalian kayak tadi sistemnya manual, dirinci satu-satu perbedaan tiap sukunya. Mau beres sampai kapan gitu ya. Nah, jadi ini harus menggunakan rumus umum suku ke N. Gitu ya. Nah, misalkan ini. Ditanyakannya, suku ke 50 dari barisan berikut. 5, 7, 9, 11, 13.
Sebenarnya kita tahu sih ini barisan ini tuh bagian dari pola bilangan ganjil ya. Tapi ganjilnya loncat, tidak dari angka 1, tapi mulai dari 5. Nah ini juga kalau mau manual gitu ya, udah, Bu aku hafal Bu 50 bilangan ganjil pertama. Iya, tapi kan ini loncat, jadi dibantu dengan menggunakan rumus umum, yaitu rumus umum UN atau suku ke N. Oke. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu harus ada A atau suku ke 1 U1. A atau suku ke 1 ya, kan A itu huruf ke 1 kan, nah jadi suku ke 1. Nah, suku ke 1-nya harus diketahui. Seperti ini. A-nya mana? Ini si 5. Nah, dia adalah suku ke 1. Nah, kalau A-nya diketahui, maka kalian boleh menggunakan rumus umum ini. Oke, cekidot lah. Ini rumusnya ya. Teret. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Anib ya. Kalau dihafal manual gini sih emang non gitu ya, ini bahasa apa gitu rumus. Tapi kalau sudah dicoba pasti hafal. Nah ini UN itu suku ke N atau yang ditanya. A-nya, ingat A itu huruf pertama, berarti suku pertama. N itu si N yang ditanya. Nah di sini N-nya harus dikurang 1 dulu, baru dikali selisih. Jadi unsurnya adalah harus diketahui A-nya dan harus diketahui B-nya atau selisihnya. Baru boleh menggunakan rumus ini. Gitu. Oke, kita coba ya. Soal yang tadi. Nah, suku, kan yang ditanya suku ke 50. Berarti U50. Kita masukkan A-nya 5 kan? 5. Ditambah 50-nya kurang 1 dulu si N-nya ini. Baru dikali. Nah, bedanya berapa? Sorry. Ini dulu. Nah, harus cari dulu N-nya. N-nya berapa? N yang ditanyakan 50. Nah, kalian rinci dulu. N-nya 50. A-nya ada 5. B-nya berapa? Nah, cari bedanya. Nah, di sini bedanya pasti tetap nambah 2. Selalu nambah 2. Oke. Berarti B-nya adalah B-nya positif 2. Loh, positif? Iya, bisa jadi kan nanti ada yang berkurang yang negatif ya. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus. 50 ditambah 5 itu A ditambah 50-nya kurang 1 baru dikali 2. Berarti 5 ditambah ini kan 49 dikali selisih. Berarti 5 tambah 98 yaitu 103. Nah, berarti untuk suku ke 50 dari barisan yang diberikan adalah 103. Hore Wildan Surak untuk kata. Nah, berikutnya coba sendiri ya. Ini latihan soalnya. Untuk suku kesekian, suku yang jauh itu ya, dari barisan yang diberikan. Silakan kerjakan dengan penyelesaian yang tepat sesuai rumus yang diberikan di buku tulis masing-masing, lalu upload ke Google Classroom. Oke, sekian materi untuk pertemuan kedua. Jika ada yang ditanyakan, kita diskusi lanjut di WhatsApp grup, oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.